Cek bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu khamsatun fa amalun bimislihi wa amalun mujibun wa amalun bi asrati wa amalun bi sub'u mi'atin wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah. Rawahu at-Tirmizi at-Tabrani. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin berharap bahwa hujan itu sampai di tempat kita. Rupanya cuma gerimis kecil-kecilnya. Sementara di tempat-tempat yang lain di Benteng sudah cukup deras. Mudah-mudahan sudah mulai agak hujan karena kurang dari 3 hari lagi hampir sebulan kita. Hujan dulu tidak salah deras tuh sekitar tanggal 5, tanggal 6. Tanggal 7 kan lah tabut itu. Derasnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan itu kita tetap menjalani ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan baginda Rasulullah melalui hadis dan sunnah-sunnahnya. Semoga saja apa yang kita kerjakan ini menjadi tabungan amal bagi kelak di kemudian hari dan perbaikan bagi diri kita masing-masing. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal itu artinya perbuatan. Nah, maka di dalam Islam ada amal baik, amal buruk. Nah, yang kita tidak lazim dengar yang amal buruk itu. Cuma karena artinya perbuatan, bisa kita tangkap tuh. Perbuatan tuh mesti dua itu. Ada yang baik, ada perbuatan buruk. Tingkatan amal kita ini berdasarkan hadis tadi, itu ada 5 tingkatan. Untung tidak tertelan ya tadi. Ada 5 tingkatan amal ini berdasarkan hadis Rasulullah pengantar dari kuliah kita tadi. Saya ulangi baca hadisnya. Al-a'malu khamsatun. Amal itu ada 5 tingkatan. Fa'amalun bimislihi wa amalun mujibun wa amalun bi asrati wa amalun bi sub'u mi'ati wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah. Jadi tingkatan amal itu yang pertama ada amal yang dibalas dengan semisalnya. Yang kedua ada amal yang mewajibkan. Yang ketiga ada amal yang dibalas dengan 10 kali lipat. Yang keempat ada amal yang dibalas 700 kali lipat. Dan ada amal yang tidak ada yang mengetahui pahalanya yang berhak diterima pelakunya kecuali Allah. Itu 5 tingkatan. Kita ini kelas Muslim yang biasa. Dalam artian kita beribadah ini tidak sama dengan tingkatan para wali.
Ada salah satu wali Allah namanya Abdul Aziz Ad-Dabak. Abdul Aziz Ad-Dabak ni ibadah tekunian. Suatu ketika didatangi oleh Jibril, malaikat bukan Jibril. Malaikat ni ngomong, wahai Tuan Syekh, mohon maaf. Saya cuma memberi kabar, melintas di Lauhul Mahfuz, saya tengok nama Tuan tercatat penghuni neraka. Dijawab oleh Abdul Aziz Ad-Dabak, idak pulau kungijonya itu tuh. Itu kan hak Allah, surga neraka tu yang nuannya Allah. Aku ni berdasarkan perintah baik. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kebetulan aku ni manusia. Katanya. Jadi tidak ada berubah ibadahnya. Masih tetap model-model itulah. Taat tetap taat itu. Ibadah tidak ada terkurang sedikit mendengar kabar yang model itu. Kemudian beberapa waktu berikutnya malaikat yang sama turun lagi. Ngasih kabar lagi. Maaf Tuan Syekh. Hilang catatan itu. Tidak ada tertulis nama Tuhan lagi di neraka. Lah terserahlah Allah. Bukan itu prioritas aku. Prioritas aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas-kelasnya syekh, ulama, wali. Kelas kita lah 15 kali berdoa, mulai kita berhenti bedanya. Itu kelas kita. Maka kalau ada orang beramal, berharap pahala, kelas-kelas kita nih, kata ulama itu dibenarkan. Sebab itu, satu sisi sebagai motivasi, sisi yang lainnya kita kadang-kadang masih susah untuk beribadah. Jadi dengan dikasih pahala-pahala yang sedemikian besar, kita tertarik untuk beribadah. Kita ditanya, ngapo umroh? Woi, sekali sembahyang di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sembahyang sini. Sekali sembahyang di haram itu 100.000 kali sembahyang sini. Itu kan motivasinya masih ibadah. Sementara Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah itu dasarnya ikhlas lillahi ta'ala. Di kita ini ujungnya lillahi ta'ala galau. Tapi ada imbalan pahalanya itu kita kejar. Itu kata ulama boleh. Yang kedua, kita masih takut dengan ancaman ini. Jangankan ancaman di akhirat kelak. Ancaman di dunia ini baik, balasannya kita masih ngeri-ngeri. Nah maka itu kajian kita pagi ini tentang 5 tingkatan amal manusia itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sampai ke situ, kita sedikit juga merenung berduka cita. Kemarin itu ada 3 kasus viral di Bengkulu ini terkait dengan kematian. 3 itu viral galau. 1 anaknya Ustadz Johan Aipil. Umur 16 tahun. Anak ini sekolah di SMK Semea kata orang dulu tuh. Jam 5 sore, jam setengah 5 tuh dia ke sekolah, ada keperluan. Tugas-tugas sekolah. Ada gurunya nunggu situ, kawan-kawannya juga banyak. Karena lah jam 5, nyendak balik, gurunya minta tolong. Antarkan kawan kamu ini ke Bentiring, karena mobil tidak ada lagi. Dia bawa motor. Karena disuruh gurunya, anak ini juga baik, diantar. Turun Sukamerindu, masuk ke Tanjung Jaya, ada telepon. Dia berhenti, minggir, ngangkat telepon itu. Sedang nelpon itu, posisi jalan kan udah kita ke situ,
Yang seberang situ, sini. Dia minggir di sebelah sini nih. Ada mobil dari seberang tuh, ngandun nian ke sini numbur sini. Lah mati dia. Kena tumbur itu. Kawan yang tadi itu patah. Patah kaki, patah tangan. Tapi tidak mati. Satu. Nah, saya ngomong dengan Ustadz Zuhan Zaipil. Saya bilang mungkin bukan sopir dia tuh. Mungkin malaikat maut. Ya masuk dari situ ke sini. Jatah anak awak labis. Sabar aja lah. Yang kedua, Bribda Sony. Yang di Seluma tuh. Nak nangkap orang yang ribut masalah tapal batas, kebun. Lalu luko orang pecil orang dua beranak nih. Nah, Bribda Sony ini nak nangkap karena tugas dinas. Lah kenai pulau bacok di dekat telingo, di tangan, di kaki. Termasuk kawannya sekarang masih di Bayangkara. Meninggal dengan tugas itu. Lulusan SPN Curup tahun 2021. Masih muda nih itu. Nah yang ketiga pegawai Pemda Kota yang di Pantai Panjang. Ngapo pasnya lewat, rutu tumbang. Saya tengok tidak pula besarnya, sekitar seputaran ban mobil lah. Itu. Pas di tengah-tengah badan, ya Allah. Nah inilah ajal pertama. Yang kedua, bahasa kita alangkah tragis kematian. Tapi ketiga-tiganya itu bisa jadi mati syahid galau. Nah ini ditumbur orang, sudah di jalur dia. Bribda Sony dalam rangka tugas dinas. Yang ini siapa yang tidak musibah, tapi tiba-tiba kayu tumbang gitu. Nah umur kita pun kita tidak tahu. Maka jangan sampai seperti dalam surat As-Sajdah ayat 12, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'ma sholihinna mukinun. Lah mati baru ngomong, ya ngenion, ini Tuhan. Azab ini. Lah tekino ini, lah dirasakan. Baru ngomong farji'na, pacak kelipatkan lagi ke dunia. Nak ngapo? Nak man solihan inna mukinun. Aku nak beramal soleh, lah yakin nian aku kini. Lah tidak pacak lagi kita model itu. Ini motivasi kita beramal. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tingkatan amalnya sebelum kita sampai ke situ, saya nukilkan kisah terkait dunia. Maaf, yang pertama namanya Mak Kartini. Orang dari seberang situ tahun 97 berangkat umroh. Tahun 91 suaminya meninggal. Semenjak dari 91 sampai 97 dia tidak nikah lagi. Karena lah cukup tua. Anak-anaknya lah berumah tangga. Dia seorang di rumah tuh. Kerjanya sehari-hari jual ikan. Ekonominya pas-pasan. Tapi kelebihan ibu ini setiap hari dia sedekah 20.000. Setiap hari hasil jualan ikan itu. Mulai dari sedekah kopi dengan sedekah duit. Dia kalau pagi-pagi beli ikan dengan nelayan tuh, dia bawa kopi. Gratis kopi itu dikasihnya. Ini nelayan tuh senang juga. Balik dari melaut dingin-dingin dapat kopi. Kopi itu gratis. Nah jualan ikan itu disedekahkan 20.000. 10.000 untuk anak yatim piatu, 10.000 itu untuk ke masjid. Nah dalam kesendirian seperti itu dia juga berusaha untuk nabung untuk umroh. Hanya saja ibu ini agak kurang senang dengan binatang, terutama kucing. Galak ngusir, galak mukul, galak nyiram kucing. Nah kalau ribut dengan laki agak kasar. Galak ngusir, galak gunting-gunting baju lakinya. Kalau tidak senang. Nah saat dia nak umroh, disitulah masalahnya itu muncul. Orang umroh itu kan nak ibadah, nak fokus, nak tenang. Dia sampai di Madinah itu mulai gagal fokus. Ngapa gagal fokus? Sampai di kamar masing-masing, cuma koper dia itulah yang tidak ada. Koper orang ada. Diselidiki ternyata terbawa oleh travel lain. Kalau kita haji itu, Bu, satu pesawat tuh kita galau.
Insya Allah satu hotel tuh kalaupun dia ketukar kopernya, mungkin cari di lantai berapa gitu. Satu hotel dia. Tapi kalau umroh, penumpang di pesawat tuh bukan travel gitu aja. Isi pesawat tuh mencapai 350, 450 kalau pesawatnya besar. Umroh ini paling ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200 isinya per travel. Dan bisa jadi penumpang umum. Kalau kita berangkat umroh nengok penumpang yang berkutang baik biasa baik. Itu jamaah, apa bukan jamaah umroh, dia penumpang umum begitu. Nah, ibu ini tadi kopernya terbawa dari travel lain, agak jauh jaraknya tuh. 3 hari 3 malamnya tidak ganti baju. Nah, yang kedua, apesnya juga tempat tidur tuh penuh galau. Ditaruh di kamar ini tidak bisa, ditaruh di kamar ini tidak bisa. Jadi paksalah dia tidur di bawah. Nah, yang ketiga, setiap hari selama umrah penciumannya bau tai kucing itulah. Sibuk nengok-nengok ke bawah ranjang tuh. Kata orang, apa bu? Bau tai kucing nih no. Kata orang itu ada. Kami tidak ada cium. Dia tulah yang cium bau tai kucing tuh. Yang lainnya tidak. Dia tulah yang bau tai kucing tuh. Yang lain tidak ada. Dia cium bau tai kucing itu. Gitu. Nah, karena seperti itu, dia terus tapi tidak fokus ibadahnya tuh karena terganggu dengan bau tai kucing itu tadi. Lalu didatangkanlah ustaz, pembimbing itu mutawib untuk macam mana ini. Nah, dialog ditanya apa sebenarnya yang terjadi sebelum berangkat umroh ini. Dia ngomong jujur, saya memang menyesal sudah kasar dengan binatang termasuk kucing. Saya juga minta ampun dulu waktu kalau ribut dengan suami, galak buang-buang pakaian, galak ngusir-ngusir laki. Nah, jadi kalau yang ada itu ada ibu-ibu, hati-hati dulu, jangan dulu umroh kini. Sebelum minta ampun ke lakinya, maksud aku. Nah ini. Jadi ini belum sampai kita ke akhirat, artinya di dunia aja kita sudah dapat balasan dari hal tersebut. Kepada ayatnya, "Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Apa baik? Yang baik itu pasti Allah balas dengan kebaikan. Apa baik? Yang buruk itu Allah balas dengan keburukan. Kisah yang kedua berkaitan dengan kucing juga, cuman bukan di Indonesia, Malaysia orangnya. Nenek nila tua penyayang kucing. Kucing-kucing liar itu dipeliharanya. Jadi gemuk. Kucing-kucing yang itu tuh banyak kucingnya. Nyola tua pas berangkat haji, namun nyola tua kondisi fisik ini tidak memungkinkan lagi. Nya tidak kuat lagi berjalan. Tapi lah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai dengan waktunya berangkat. Selesai rukun umroh, tawaf, sa'i, tahallul, nah, dia minta ditaruh baik di pelataran Ka'bah itu. Kalau dulu kan bebas, tidak cak sekarang tuh. Nah, supaya dia bisa ibadah di situ. Nah, pembimbingnya ditaruh. Sedang nunggu waktu sholat itu datanglah kucing. Nah, kucing dekat, ada sisa makanan di tempat dia bawa makanan, dikasihnya roti itu, dimakan kucing itu ngelahap. Selesai kucing itu makan, kucing itu jilat kakinya tuh. Kira-kira sekitar mata kakinya itu tuh. Atas izin Allah, qadarullah, habis itu kucing perginya pacak berjalan ringan sampai balik umroh. Begitu anehnya tuh, di King Abdul Aziz nak balik, dia nak masuk ke pesawat tuh ada kucing tuh di bawah tangga tuh. Di dada-dadanya nenek tuh kan. Kucing tuh natap sampai nenek tuh masuk, kucing tuh ditengok lagi ke bawah, tidak ada lagi. Tidak tahu apakah kucingnya atau kucing-kucingan, kita tidak tahu. Ini terkait dengan balasan dari perbuatan baik. Nah, yang kita ini tingkatan amal ini terkait dunia dan akhirat. Yang pertama, amal yang dibalas dengan semisalnya.
Contohnya niat seorang hamba untuk berbuat baik. Hanya saja karena hal di luar kemampuannya, amal itu gagal terlaksana, itulah kemurahan Allah. Jika kita berniat, misalnya, ini minggu nih, besok puasa sunat dulu lah. Lah tua nih, badan nih lah makin gemuk, nah, dah usahlah diet-diet kata orang tuh, puasa sunat. Niat lah nih, serius nak puasa sunat. Pas terbangun orang lakoman. Qad qomatis salatu qad la ilaha illallah. Kata kita. Ngapa ya? Kata orang rumah. Ngapa ibu tidak bangunkan? Ngapa? Lah aku nak puasa sunat. Lah ayah tidak dong. Nak puasa sunat. Itu. Jadi ya macam mana lagi nak bersahur orang lah azan. Kata Ustadz boleh. Kalau tidak bersahur. Tapi kalau tahan, bersahur belum tentu tahan, kata biarlah dulu. Itu tetap tercatat niatnya tuh. Ini karena sesuatu hal gagal dilaksanakan. Itu yang semisal tuh. Lah berniat baik. Kalau model itu aku berniat terus Pak Ustadz. Tuhan lebih tahu. Janganlah lancala ke Tuhan itu tuh. Nah kita ini. Nah kemudian ada lagi tentang hadis itu kalau yang baik. Kalau yang buruk perbuatan kita tuh rupanya kalau dalam hadis ini nih gitu, ditunggu 6 jam dulu baru dicatat. Hadisnya macam ini. Sohibul yamin aminun ala sohibul simal. Wa iza amila hasanatan asbataha. Wa iza amila sayiatan qala lahu sohibul yamin. Amkus sita saati fa inistaghfar lam yaktub alaihi wa illa asbata alaihi sayiatan. Rawahu at-Tabrani. Malaikat yang sebelah kanan ini rakib itu bosnya malaikat sebelah kiri atid. Jadi malaikat sebelah kiri ini berpedoman kepada malaikat sebelah kanan. Kalau seorang hamba berbuat kebaikan, maka langsung catat. Tetapi kalau hamba itu berbuat keburukan, dia bertanya, atid ini bertanya dengan rakib, macam mana rakib catat? Kata rakib ni, kudai. Tunggu dulu sekitar 6 jam. Kalau dalam 6 jam itu dia istighfar, tidak usah dicatat. Tapi kalau lewat dari itu, catatlah. 1 keburukan. Nah, contohnya kira-kira model ini. Sudah makan, nguncang rokok, habis. Pergi ke warung depan rumah. Warung terbuka, dipanggil-panggil orangnya tidak ada. Cik. Cik, beli rokok. Tak ada yang punya. Cik, beli rokok. Tengok CCTV tidak ada. Mulut dia lah masam. Sepen terjangkau nenek. Cik. Masuk nih sebungkus. Itu belum dicatat. Balik ke rumah. Sampai ke rumah. Alangkah malunya kalau tahu orang maling rokok sebungkus. Tapi mulutnya masam. Saat dibuka pelilit palak sepen tuh. Isap tidak. Saat masuk ke mulut. Tang. Saat ngembus. Alangkah tanggung maling rokok di sepen harga 15.000. Selesai merokok 2 batang datang lagi. Cik, oi kata kawan. Kemana? Ngapo? Lah 2 kali aku sini tadi. Tidak ada orangnya. Menjemur pakaian di belakang tuh. Tutup dulu warung nih. Ngapo? Akulah maling rokok sebungkus tadi. Maling ngapo kau ngaku? Aku nak membayarnya. Aku mengambil sepen sebungkus tadi. Mulut aku nak masam. Manggil-manggil tidak ada orangnya. 15 katanya. Nah, cuman sepen tu lah kau ambil. Iyo. Jangan sepen aja nih. Dah. Ini rokoknya. Dibayar, itu tidak jadi dicatat.
Itu yang dimaksud istighfar tadi. Bukan rokok di istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidak. Harus diselesaikan dulu dengan itu. Nah itu kan dia tetap maling tadi itu. Belum dicatat malingnya itu. Karena dia berusaha untuk beristighfar. Itu bukan istighfar maksudnya astagfirullahaladzim. Tapi tobat, selesaikan urusan ini. Itu maksudnya. Tidak dicatat yang begitu tuh. Sementara yang kebaikan berniat baik lah dicatat. Itu yang semisal. Yang kedua, amal yang mewajibkan. Ya, namanya baik perbuatan yang diwajibkan. Atas kita ini beberapa kewajiban haji bila mampu. Itu. Mau tidak mampu tidak wajibnya itu. Zakat kalau ada yang tidak dizakatkan, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Tapi kita berlima beranak, anak 3, suami istri berdua 5. Beras itu tinggal sekulak. Sekulak itu 2 cupak dah, apa 4 cupak? 2 cupak. Macam mana nak berzakat? Orang seorang baik. Tidak 10 canting. Kalau sekarang sebaiknya 11 canting. Gitu. Amanya 11 canting. Habis ini nih kelak. Nak melontong baik tidak cukup lagi. Sisanya tinggal 2 canting lagi. Maka yang demikian tidak wajib atas dia berzakat. Orang zakati dia. Puasa kalau sehat. Ama sakit boleh ditunda. Kalau tidak safar. Aku Mahmud Pak Ustadz, bukan nama orang. Safar ini perjalanan. Yang syaratnya mencukupi 85 kilo. Nah itu safar. Boleh tidak puasa? Nah, kalau dia sakit, tidak mungkin sehat lagi. Itulah yang fidyah. Itu. Sholat, apa yang menghalang kita sholat? Tidak tahan tegak boleh duduk. Gitu. Tidak tahan duduk dengan sholat berbaring. Tidak boleh kena air, boleh tayamum. Itu. Cuma tayamum Pak Ustadz, sini nih belilit kabel galau. Jangan pakai yang Syafi'i. Pakai yang Maliki. Kalau Syafi'i, tanah tuh, kalau nak tayamum nih, tempel. Sudah ditempel, tepuk. Sudah ditepuk, tiup. Bukan moleskan debu cak ini, cak itu. Kotor lah. Tempel ke tanah, tepuk, tiup. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau itu tidak saya praktekkan mukonya. Kalau muko sekali, baru tangan kan. Nah. Kalau Imam Syafi'i, muko, tepuk, muko sekali. Tangan. Kalau Imam Maliki, muko tetap. Yang tangan ini tadi, tepuk, batas sini aja. Tidak ke sini. Untuk tayamumnya. Kalau memang tidak boleh kena air. Jadi kalau boleh kena air, kita berwudu. Wih, dinginnya Pak Ustadz, gigi je tak tahu kok orang dinginnya itu. Boleh air hangat. Bukan air panas mutung kelak. Nah itu kita berwudu. Tidak ada alasan lagi untuk hal demikian. Nah, terhal yang wajib ini penjelasannya, amal dari hamba yang tidak menyembah siapapun kecuali Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak menuju kepada siapapun kecuali Allah, tidak keluar dari perintahnya dan tidak melanggarnya, maka baginya wajib balasan surga. Sebaliknya hamba yang keluar dari perintahnya, melanggar rangkanya, maka wajib baginya balasan neraka. Itu amal yang wajib. Yang kita katakan perbuatan wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib itu. Kalau sunnah itu kita rubah pengertiannya. Dulu pengertian sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dulu, sekarang dirubah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Itu. Lah ya misalnya kan kita sini sampai. Orang lagi azan.
Tidak ada masalah kita tahiyatul masjid langsung tuh. Tidak usah nak nunggu azan selesai, apalagi salat Jumat. Sebab mendengar khutbah itu wajib, mendengar azan itu sunnah. Kita sampai orang baru Allahu Akbar. Lah langsung aja kita. Yang azan biarlah situ. Untuk apa kita bertegak nunggu azan selesai? Kalau orang nak khutbah, baru kita nak solat. Itu padahal itu wajib. Nah ini yang wajib tidak kita kerjakan, ancamannya dosa bagi kita. Nah yang wajib kita tinggalkan itu berancam neraka pada kita. Nah, itu ancaman kalau kita tidak kerjakan. Ini amal yang kedua. Yang ketiga, amal yang dibalas 10 kali lipat. Secara umum amal seorang hamba dicatat 10 kali lipat. Sebagaimana diinformasikan, al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'atin di'pin. Wasayyi'atu bimisliha illa ayatajawazallahu anha. Hadis ini menjelaskan kebaikan itu dicatat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sementara keburukan dicatat semisal kecuali diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan 10 kali lipat. Solat kita ini sekali solat 10 kali lipat. 5 kali solat 50. Itulah yang janji disuruh solat 50 kali itu dulu. Nah, turun 5 tinggal 5 lagi. Tapi sekali kita melaksanakan kali 5 kali 10, maka tetap nilainya 50 kali solat kita. Tapi keburukan tetap sekali. Beda dengan hal-hal yang lain. Misalnya kita ngaji. Sudah solat, wudhu masih ada, ngaji. Ada hadisnya. Itu per hurufnya ngomong 25. Kita ngaji. Bukan sudah sholat, tapi berwuduk dulu. Pahalanya per huruf 10. Kita ngaji, tidak sudah sholat, tidak dalam keadaan berwudu, tapi kita ini tidak ada dalam hadas besar misalnya. Maka itu pahalanya 1. Ada hadis seperti itu. Tapi minimal standarnya setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Kalau model itu Pak Ustadz, plus terus kita ini. Kata kita plus terus nih. Kita tinggal di dunia ini luar biasa. Banyak terdengar, banyak tertengok, banyak hal yang itu. Misalnya kita sembahyang subuh. Lah 10 kita dapat poin ini. Habis dikira kita ke pasar. Ada yang pakaiannya ketat. Ada yang pakaiannya transparan. Ada yang ke pasar daster malam tadi dibawanya itu. Baju daster yang lengannya lebarnya sampai ke sini. Lengannya tuh. Ya salam kata ini. Cobalah berganti pakaian, Bu, pakai daster. Siapa yang nak nengok lah konyet galau nih. Bukan masalah konyet galau. Tapi kondisinya tuh tidak pas. Nah ini kan bikin dosa kita. 3 orang kita tengok lah kurang 3 itu. Belum jadi lagi kita lagi nawar. Ama tidak jadi aku ngambilnya. Lah cari tempat lain Bu kata kita. Bapak lamonian nawar tidak boleh jatuh. Lah emosi pula lah berkurang lagi. Dalam waktu yang begitu singkat. Jadi belum tentu kita ini dapat plus dari amal kita dengan kondisi itu. Belum lagi tertonton. Ada baik orang ngirim video di grup-grup WhatsApp tuh. Beragam-beragam yang kadang-kadang tidak senonoh. Nah, ini amal-amal. Kemudian begitu juga dengan masalah salawat. Beda pahalanya tentang salawat ini. Contohnya seperti malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul. Ya Muhammad, man shalla alaika marratan kataballahu azza wa jallahu biha asran hasanatan. Wa maha anhu biha asra sayiatan. Wa rafa'alahu biha asra darajatan.
Wahai Muhammad, siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, maka Allah mencatat untuk itu 10 kebaikan. Menghapus 10 keburukan, mengangkat 10 derajat. Itu untuk yang selawat. Sekali selawat, 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Kita subuh nih tadi, selesai sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Termasuk salawat Ibrahimiyah. Amun kita 5 kali salat sehari semalam, yang wajib baik, berapa kali kita berselawat. Ditambah qabliyah ba'diyah kita, salat sunat, 12 rakaat, itu juga di setiap tahiyatnya kita bersalawat. Nah, banyak kebaikan kita, banyak keburukan, dan insya Allah derajat kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat yang ketiga, bahwa amal kita itu standar minimalnya setiap kebaikan berbalas 10 kali lipat. Yang keempat, amal yang dibalas 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji atau benih yang tumbuh 7 tangkai. Pada tiap tangkainya ada 100 biji. Sekali bertanam tumbuh 7 tangkai, 7 dahan. Setiap dahan berbuah 100. 7 kali 100, 700. Apa amal seperti ini? Amal-amal dalam bentuk jihad. Iya Pak Ustadz, aku dengar mercon baik, landak putus jantung. Jihad tidak mesti perang. Macam mana merubah Masjid Al-Iman ini dari masjid kumuh menjadi masjid 2 lantai dengan kokoh seperti ini. Macam mana bikin selama ini solat gerah menjadi dingin seperti sekarang ini. Macam mana merubah masjid menjadi musola besar menjadi masjid itu. Ada masjid itu disebut musola besar. Ngapa? Tidak ada kegiatannya kecuali sholat 5 waktu. Kalau masjid besar, sholat 5 waktu itulah gawe itu namanya musola besar. Pengajian ibu-ibu tidak ada, pengajian bapak-bapak tidak ada, aktivitas pengajian anak-anak tidak ada. Itu musola besar namanya tuh. Ini kita. Jadi kita menjadikan ini jihad. Ditanya berapa kos rap untuk bikin masjidnya seperti ini. Kata panitianya sekitar 3 atau 4 M. Alamak, kata kita. Terbayang kita kemana ngambil duit ini. Duit kan bukan duit kita. Kita nyebarkan jadi sosmed, kasih nomor rekening. Panitia bekerja, itu jihad lah namanya itu. Nah setiap kita ikut nyumbang ke sini, ikut gotong royong sini, maka pahalanya 700 kali lipat. Bangun pesantren, atau misalnya bangun-bangun rumah tahfiz. Ini jihad dalam bentuk kekinian. Ini yang sedang kita garap. Nah, pahala yang 700 kali lipat itu mengalir terus kepada kita. Tidak mudah untuk bangun. Ada saya buka di YouTube, masjid di Pontianak. Boleh ditengok namanya Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan itu jamaahnya muat sekitar 300. Ditegakkan di pengkampungan non-muslim. 95% itu non-muslim di situ. Tapi aman, damai. Yang hebatnya apa? Sebulan Masjid Kapal Munzalan tiap bulannya mengelola dana 5-9 miliar. Dia punya 4 armada. Punya mobil Alphard untuk ngangkut jamaah. Punya masjid itu. Inventaris masjid itu. Orang yang punya utang riba, terlilit lintah darat dibayarnya. Tanpa pinjam meminjam. Orang yang butuh modal, dikasihnya modal. Nah ini manajemen masjidnya yang bagus.
Saya sering katakan bahwa kadang-kadang kita bersedekah tuh, apa ada tak pahalanya dengan kita. Ngapa model itu? Kita masukkan duit ke celengan, di masjid itu tidak ada kegiatan. Gitu. Apa tidak ada kegiatan? Misalnya pengajian tidak ada. Masjid juga kurang terawat. Pergi ke WC, pesing na'udzubillah. Keran 5 lah patah pulau 3. Lampu 7 lah mati 4. Kipas angin tiap kita hidup makin kita laidah khusyuk lagi kita ibadah tentang modal. Duit kadang-kadang dikas tuh 100 juta, 75 juta lah. Untuk apa duit itu? Kasih jamaah ini kenyamanan. Untuk itu yang dikatakan memakmurkan masjid. Maka yang susah kita ini kadang-kadang untuk manajemen masjid kita yang susah tuh. Sehingga perputaran duit itu mati pas kita mati, kita tagih dengan malaikat. Kamu catat pahala aku nyumbang tiap subuh ke masjid itu tuh. Bukan dicatat, cuman pahalanya masih nyangkut. Kenapa? Duit itu di bank kata malaikat. Dimanfaatkan untuk hal yang demikian. Nah ini, jadi tidak bisa kita ngambil pahala, kita sekedar nyumbang ke masjid. Tapi kata orang itu kan berharap ada kemanfaatan dari duit kita itu. Nah yang kelima, tingkatannya cuman Allah tulah yang tahu. Tentang pahalanya. Salah satu contohnya, puasa. Ada hadis kutsinya, kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang menilainya. Tidak ada balasan tentang masalah pahala puasa baik di Quran maupun di hadis. Misalnya puasa Ramadan maksudnya. Kalau puasa sunnah ada kayak puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Hadis ada. Kemudian puasa Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun. Tapi kalau puasa Ramadan tidak ada. Pahalanya sehari begini itu. Tidak ada. Jadi kenapa? Allah yang tahu. Berapa besarnya itu kita tidak tahu. Yang kedua, sabar. Pahala sabar tuh lebih besar di pahala sholat. Itu. Ngapa? Sabarnya mudah ngece, tapi sego mempraktekannya. Ada ibu-ibu yang ngomong dengan anaknya, matanya melotot, giginya digigit, sabar ngapo. Yang ngece sabar itu tuh. Yang model ini kan bukan sabar namanya itu. Ada juga orang membatasi, jadilah ya. Sabar Nabi 3 kali. Nah, kebila pula sabar Nabi itu 3 kali. Sabar Nabi itu tidak berbatas. Kalau sabar Nabi itu berbatas, bukan Nabi dia. Sabar Nabi itu tidak terbatas. Pahala sabar nih luar biasa besarnya. Kadang-kadang kurang sabar itu masalah satu jadi 2. Kita nak cepat, ban motor pecah. La ilaha illallah kata kita tendang ban motor tuh kenalah jari-jarinya, bengkang peleknya. Begitu kita bawa ke bengkel, kata bengkel ini percuma ditambal, ban bengkang gitu. Jadi cuma ganti pelek kata. Sudah gitu. Atau bapak pergi dulu ke simpang pesantren Pasila tuh minta setel dulu jari-jarinya tuh. Tapi tidak akan normal lagi, nah gara-gara kurang sabar. Maka sabar tuh pahalanya besar. Sampai di sini kita stop sebentar. Kalau ada yang perlu kita diskusikan tanya jawab. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibicarakan masalah amal itu ada ikhlas. Nah, bagaimana ukur ikhlasnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kata Quraisy Shihab, ikhlas itu seperti ini. Seperti air putih ini. Warnanya bening. Kalau ya kopi kan hitamnya. Kalau teh coklatnya. Artinya tidak bercampur. Ikhlas itu tuh. Kita nih kadang-kadang, aku kalau tidak mikir ponaan, tidak lagi ikhlas itu. Itu kadang-kadang itu. Kita sudah nolong dan sebagainya. Pas kita minta tolong, tidak paca. Padahal menurut kita paca. Persis, nolong anjing kejepit. Nah itu tidak ikhlas lagi tuh. Jadi ikhlas tuh tidak ada yang sudah gitu. Nah makanya ikhlas tuh susah. Ikhlas tuh seperti air putih, tidak ada campurnya. No. Bening seperti itu tuh. Nah sementara kita nih ibadah apa tidak ikhlas, itulah kita nih tetap latihan. Kata ulama boleh kita berharap pahala nih. Nah cuman kalau kita nak lillahi tangan semano, kita sakit. Semayang masih juga masih rezeki masih seret. Itu galak kita ngomong lah menyimpang kita untuk hal demikian. Jadi ikhlas itu seperti air putih kak. Oke. Makasih. Masih ada yang lain? Yang kedua Pak. Yap. Tadi beramal. Lalu ada godaan. Banyak penyimpangan. Ada yang ketat, ada yang ngepung, jalan segala macam. Artinya amal itu berkurang Pak. Berkurang itu seberapa? Bukan amal berkurang. Tetapi yang baik tercatat baik. Kemudian yang model itu tadi tetap berdosa bagi kita apabila. Misalnya seperti tetengok yang rok ketat baju singkat. Tetengok kata Rasul itu gratis. Free. Tetapi tetengok cam luar ombot. Nah itu yang berdosa tuh. Tercatat itu tuh. Nah berapa kurangnya tidak. Yang palo tetap palo. Yang berdosa tetap berdosa. Seperti itu tuh. Kemudian ada orang misalnya beribut. Kita ngomong sabar. Tidak usah dan sebagainya. Tidak usah kau campur. Ini urusan kami. Layolah. Maluan. Awal itu dan sebagainya tuh. Dan urusan kau. Kau nih. Kata gitu kan. Jadi tadi. Naik emosi kita. Kan berdosa itu tuh. Itu. Begitu. Padahal niat kita tadi tulus. Nak melerai itu tuh. Lah berdosa di situ. Bukan mengurangi pahala yang ada. Tidak. Tapi yang tadi kita dapat 10. Nah, yang tadi 10 maksud saya, kita dosa, 1 dosa, 2 tuh lah 30, tinggal 7 kebaikan itu bukan mengurangi yang itu tadi maksud saya, tidak utuh lagi dia tuh karena sudah bercampur dengan dosa itu tadi. Jadi kita nih beramal terus, tapi sisi kiri sisi kanan berdosa. Betul. Orang nanya, siapa calon kita? Aku tidak ada pilihan. Ini model itu, ini model itu. Lah mulai kita berdosa ngapo? Kita galaknya ngomong cacat orang gitu. Gitu. Ini ada ngedal, itu ada ngedal. Yang mana yang ngedal itu? Yang ngedal dan calon gitu kan itu tuh. Nah, menurut kita. Jadi susah kita tuh. Jadi itu segalanya bukan mengurangi tapi stoknya tadi pahala tetap dosa kita juga ada. Habis? Mas silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang diuraikan oleh Ustaz tadi, di antaranya memakmurkan masjid. Jadi di sini kita di Masjid Al-Iman ini ada beberapa kegiatan, tentunya pengajian, ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya. Nah, salah satu kegiatan yang kadang-kadang kita itu merasa banyak informasi yang kurang pas atau dan sebagainya, yaitu mengenai kita kan punya alat sarapal 6 misalnya. Nah sarapal 6 ini apakah bisa kita terapkan di masjid? Artinya salah satu kegiatan
di masjid ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai ibu-ibu ini pengajian setiap Jumat, terus ada juga marhaban. Marhaban ini kalau kita baca isinya itu surat apakah itu bentuk nasihat dan sebagainya. Nah ini kira-kira bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal-hal itu? Apakah ini merupakan suatu kegiatan yang positif atau merupakan ada keraguan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Sarapal Anam. Ada judulnya Maulid Nabi. Yang pakai ceramah Maulid Nabi ini baru 10 tahun inilah. Dulu di utara selatan Serawai, Maulid Nabi itu orang bawa rebana. Dari pagi sampai siang. Puncaknya kelak makan nasi kunyit. Nah. Kalau di daerah Lembak, ini masih dipakai pagar dewa tuh. Kalau nyenak ceramah, boleh. Dengan catatan ceramah singkat setelah Sarapal Anam. Boleh. Mandi dusun, tidak nyanyi pakai ceramah, Maulid Nabi itu bawa rebana tuh lah dia. Rebana bawa, yang bawa paknya ibu-ibunya bawa ingkung. Punjung ayam tuh kan? Nah, itu. Jadi apa alasannya untuk itu? Nah, ini kita nak latihan di sini. Boleh dengan catatan tidak mengganggu warga. Misalkan tidak perlu pakai sound system. Karena kan suaranya keras seperti itu. Nah, mungkin tempatnya kedap seperti itu. Boleh, itu tidak masalah. Itu. Kegiatan-kegiatan. Kita Sarapal Anam di masjid boleh. Kalau di pagar dewa masjid besar pagar dewa itu Pak. Mulai di jam 8, mulai tampil itu Sarapal Anam. Maulid Nabi namanya. Kalau tidak ceramah, kelak. Kira-kira mendengar 15 menit menjelang zuhur atau 30 menit menjelang zuhur. Habis zuhur, baru nanti makan. Atau dilanjutkan, ceramahnya sudah zuhur, baru lanjut makan yang nasi kunyit itu tadi. Boleh. Kemudian marhaban itu kisah kelahiran Rasulullah. Yang disusun dan dinyanyikan dalam bentuk. Itu kalau diterjemahkan artinya tentang kelahiran Rasulullah. Itu. Boleh saja kita laksanakan di masjid itu. Nah, cuman ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang akikah. Nah, jadi kalau kita nak latihan di masjid, boleh. Zaman kita inilah yang terbatas guna masjid tempat sholat. Zaman Nabi itu urusan politik di masjid. Kita sekarang ngomong, jangan ngomong politik di masjid. Itu. Ngapa? Islam ini bahaya, Pak. Umatnya banyak. Kalau bersatu umat Islam ini tidak ada ceritanya. Cuman kita kalah politik dengan Yahudi. Bukan urusan itu baik. Banyak. Kata Nabi, contoh nih ya, kita ini kalah. Makan buah itu sebelum makan. Nah orang Yahudi merubah. Sudah makan baru makan buah. Sebaik-baik makan tuh pakai tangan. Orang Yahudi merubah pakai sendok. Kemudian tidur itu dalam hadisnya paling banyak 5 jam. Tapi sejak dari SD, guru ngajarkan minimal jangan sampai kurang dari 8 jam tidur itu. Ini berbeda kalau dia dengan sebaik-baik makanan, usahakan makan daging kambing. Maka di Mekah tuh kambing laris, Pak. Dia seminggu tuh sampai 3-4 kali makan kambing. Maka banyaknya kambing di situ tuh. Nah di kita, nggak boleh. Nah itu contoh kita. Jadi banyak batasan-batasan ini dengan kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Banyak ulama kita sudah terkontaminasi dengan itu. Orang ribut Israel nih, dia berfoto dengan petinggi Israel. Macam mana kita nak model ini? Nah, jadi kalau masjid ini boleh Pak, Sarapal Anam itu. Makanya kita ni kadang-kadang ya tidak seide galau ada. Nah, ngapa pula Sarapal Anam di. Coba tengok Maulid Nabi di dusun-dusun tu. Tidak ada pakai ceramah Pak, dia Sarapal Anam tu lah. Nah, itu Pak. Habis? Oke, satu lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Pak Ustadz sampaikan tadi tentang cara berwudu yang mengikuti mazhab Syafi'i dan Maliki tadi. Nah, yang saya tanyakan gini Pak Ustadz, kalau selama ini kan kita ngikuti mazhab Syafi'i, tiba-tiba ketika yang tadi Pak Ustadz katakan dalam keadaan sakit tadi, sehingga tidak bisa mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kita mengikuti mazhab Imam Maliki. Nah, kalau selama ini kita mengikuti mazhab Syafi'i dengan terus menerus, tiba-tiba mau pada saat mau yang lebih praktis pindah ke Imam Maliki tadi. Apa itu boleh, Ustaz? Terima kasih. Yang demikian bukan pindah mazhab namanya. Bab kalau kita nak fokus satu mazhab tidak pacah, Pak. Contoh ini. Kalau kita mazhab Syafi'i, ini nih ribet jadinya. Yuk aku beli air mineral botol 200 ml merek Prima A. Berapa harganya? Kata yang punya warung, aku jual air minum kemasan Prima A ukuran 330 ml 3.000. Aku bayar air mineral kemasan botolan 330 ml dengan 3.000 tunai. Aku terima duit 3.000. Pembayaran air mineral botolan 330 ml tunai sah. Nah, itu mesti begitu mazhab Syafi'i. Aku ayo dikasih orang emas, aku juga. Haram sebenarnya itu. Jadi itu. Jadi dalam kondisi tertentu kita pindah mazhab di kondisi tertentu. Kita tidak bisa berwudu karena kondisinya seperti ini tadi. Tayamum juga tidak pacak kena lengan ke sini nih. Karena kondisinya tidak bisa kena air. Nah, maka kita tayamum kalau Imam Syafi'i itu tadi tepuk seperti ini, tembus muka. Nawaitu tayammum al isbatil lillahi ta'ala. Tepuk, embus, tangan sini ke sini, ini ke sini, sini. Nah, yang Maliki tak muka tetap, tapi yang ini sini aja. Ini. Sudah batas itu. Pindah itu dalam kondisi keadaannya harus seperti itu boleh. Bukan kita hari ini pakai mazhab ini. Itu sama yang saya katakan, Allahu Akbar. Imam Syafi'i itu boleh sini. Allahu Akbar sini. Kalau Maliki lepas. Kalau Hanafi antara pusat dengan kemaluan. Tidak mungkin kita sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Maliki sekali ini. Allah Syafi'i ini. Tidak saya itu. Jadi kita tetap dengan kondisi seperti itu. Tidak boleh kita yang seperti itu. Tapi kondisi tertentu boleh, Pak. Demikian ya, kita sudah lewat 10 menit dari Isra. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.